untuk kualitas memang kandungannya sendiri itu menyerupai dengan Peternak. Sehingga kalau kita lihat hasilnya itu dari pedaging, dari petelur, dan dari ternak besar lainnya yang sudah kami lihat, kami amati, itu hasilnya juga tetap baik, tetap bagus, dan tidak masalah. Karena memang kalau untuk ayam petelur itu dia tujuannya salah satunya adalah mempertahankan fase produksi yang sedang tinggi. Nah, jadi kalau hari ini produksinya 90%, dia pertahankan jangan sampai mundur di seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan. Sukses budidaya ayam dan kami dengan teknologi Anta. Saya yakin teman-teman di Bali sudah banyak yang mencoba dan banyak yang bisa mengenalkan kepada teman-teman. Contohnya adalah gambar di PowerPoint ini kebetulan ketika itu sedang ada di Bali. Nah, jadi mudah-mudahan kembali nanti kita ada kesempatan ke sana dan bisa kembali langsung menyampaikan dan berkunjung trip di lapangan dan bertemu dengan para peternak untuk kembali menggunakan teknologi NASA. Karena apa? Karena sudah banyak sekali yang merasakan manfaatnya, tetapi juga belum ada yang merasakan atau bahkan belum ada yang kenal. Nah, sehingga setelah itu kita juga wajib atau membantu teman-teman peternak untuk mengenalkan teknologi yang luar biasa sehingga manfaatnya bukan hanya yang kita rasakan tetapi mereka juga merasakan. Karena sedikit informasi sebelum COVID ini ada, kami sempat berkunjung ke Timor Leste. Di sana ada peternak babi yang sangat merasakan manfaatnya, yang biasanya 1 tahun baru dipanen, sekarang bisa setengahnya. Nah, bisa hanya 6 bulan. Nah, jadi sudah ada di sana dengan bagus, sudah dimanfaatkan dengan baik, sehingga langkah selanjutnya juga kita rasakan manfaatnya di sekeliling kita, khususnya di daerah Bali. Sebelum itu, kalau masih ada yang belum kenal kami, kenal saya. Nama lengkapnya Rifki Dimas Aji, panggilan umum dinasa yaitu Dimas. Nah, nama tengah saya yaitu Dimas. Kemudian kontak yang dihubungi, kontak yang kami pegang, khusus di bagian peternakan perikanan, yaitu 0811 279 004. Nah, nanti pasca atau setelah diskusi ini, silakan jika ada yang masih belum bisa bertanya pada kesempatan ini, bisa langsung menghubungi kontak yang ada. Atau jika nanti ada pertanyaan yang mungkin sekarang belum terpikirkan, nanti bisa juga langsung menghubungi kontak tersebut. Nah, kalau ingin mengenal lebih lanjut, juga kami ada Facebook, YouTube, dan kalau ada pertanyaan lainnya bisa melalui email. Silahkan. Halo, selamat pagi Pak Dimas. Semangat pagi, Bu. Ya, Bu apa Mbak ini? Iya, Ibu. Hai, Bu ya. Saya mau bertanya, Pak. Di awal tadi Bapak Dimas sempat mengatakan bahwa karena Peternak sedang close order bisa diganti dengan NASA. Ya. Ya. Terus? Ya. Terus sekarang saya mau bertanya, ini kebetulan kemarin ada salah satu tim saya bertanya untuk burung seperti bunglor itu apakah bisa dikasihkan NASA, Pak, dan seperti apa dosisnya? Terima kasih. Untuk ternak apa, Bu, tadi, Bu? Burung bunglor, Pak. Peliharaan rumah, iya. Oh, burung. Oh ya, burung hias ya? Iya. Oke, jadi bukan cuma digunakan untuk ternak terkecil sampai terbesar, tetapi juga bisa digunakan untuk ternak apapun. Nah, jadi tidak masalah, bahkan kalau digunakan untuk manusia pun tidak apa-apa. Nah, jadi burung nanti hanya berbeda dosisnya. Dosis yang umumnya digunakan yaitu kurang lebih sekitar 2-4 tetes per ekor per hari. Karena memang kebutuhan airnya untuk burung itu memang sedikit. Kalau kita lihat di kandangnya itu hanya sekitar satu wadah yang kecil. Nah, itu cukup sekitar segitu untuk memaksimalkan produksinya. Kalau ternak burung yang sedang bertelur ataupun ingin menetaskan telurnya, ini berbeda. Seperti tadi ya, kalau masih dalam proses peneluran itu 3 hari sekali, tetapi kalau dia sedang melakukan proses pemeraman, itu kita berikan dosis 2 kali lipat. Nah, karena kalau pemeraman dia pakan maupun minumnya lebih sedikit. Nah, otomatis kalau lebih sedikit kita
tingkatkan nutrisinya agar walaupun sedikit dia minum bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, jadi permainan dosisnya kurang lebih seperti itu. Dan untuk mendapatkan realnya nanti teman-teman di lapangan seringkali merubah. Ada yang kalau diberi pakan dicampur ke pakan, tetapi memang umumnya untuk dosis minimal standarnya adalah seperti itu, 2-4 tutut per ekor per harinya. Itu Bu, nanti pengaruhnya bisa ke suara, bisa ke warna bulunya, kemudian dari pertumbuhan juga bisa berpengaruh. Mohon maaf Pak, saya sedikit mau bertanya lagi, itu digunakan NASA dan hormonik apa cukup NASA saja Pak? Kalau ada Viterna. Nah, tapi bisa kita gunakan POC NASA dan hormonik. Oh iya. Nah, itu campuran seperti biasa. Baik Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Oke. Sebelum ada yang tanya lagi, ini dibacakan dari yang chat. Ada juga yang chat. Tadi dari mana ya terakhir ya? Tut Kocreng. Nah, ini siapa ini nama aslinya ini? Bagaimana cara mengatasi mencret pada babi dengan produk NASA atau Viterna? Diare ya, mencret. Kita bahas dulu terkait dengan apa namanya penyebabnya. Karena memang diare atau mencret ini berasal dari beberapa penyebab. Penyebab yang bisa kita kategorikan yaitu bisa disebabkan oleh bakteri, bisa juga disebabkan oleh adaptasi atau penyesuaian. Nah, kalau disebabkan oleh bakteri, ini kalau kita masih ada produk tangguh, itu sangat bagus diberikan untuk mencegah diare. Dengan sistem kerja seperti tadi, dia menghambat atau menghilangkan bakteri jahat sehingga tidak ada lagi yang namanya bakteri penyebab diarenya. Nah, jadi perlu yang namanya tetap gunakan obat. Nah, pencegahan selanjutnya adalah dengan memberikan pakan dengan kadar air yang lebih rendah. Campuran airnya lebih dikurangi, lebih ke pakan yang padat dan rendah protein. Nah, jadi jangan sampai nanti begitu sedang diare kita berikan pakan yang lebih cair. Nah, sebaiknya kita lebih yang padat untuk mengurangi kandungan airnya. Yang bisa diberikan tambahan air yaitu di air minumnya. Nah, jadi seperti itu, jangan sampai juga dia dehidrasi. Kemudian kalau disebabkan oleh adaptasi atau penyesuaian, itu disebabkan oleh 3. Yang pertama dari pakan, artinya terus-menerus diganti pakannya. Itu juga bisa menyebabkan dia stres. Kenapa pakan saya diganti-ganti? Nah, pakannya gonta-ganti setiap hari itu bisa membuat dia stres, pencernaannya sedikit terganggu, menyebabkan dia diare. Kemudian yang kedua ada stres dari lingkungan atau kandang tadi. Kalau memang kondisinya sedang dingin atau sedang kandangnya kurang bagus, tertutup, terlalu lembab, itu juga bisa menyebabkan timbulnya beberapa penyakit. Ini kembali lagi sebetulnya ke bakteri tadi. Kelembapan ini berpengaruh ke timbulnya beberapa penyakit. Kemudian kebersihan. Nah, jadi kebersihan ini juga kita atur, bukan cuma hanya kebersihan kandang, tapi kebersihan babinya. Karena ketika babi itu bersih, otomatis menghindarkan dari berbagai macam penyakit. Baik itu kandang, lingkungan, maupun pakannya. Nah, jadi yang perlu kita awasi dari diare ini adalah 3 poin itu, tetapi kalau kita masih punya tangguh, kita bisa berikan tangguh, probiotik, kalau tidak, kita secara singkat bisa berikan obatnya, yaitu obat diare, banyak, ataupun air garam, nah itu juga bisa Pak. Air garam, ataupun oralit, nah itu juga bisa. Itu tetap bisa digunakan untuk mencegah yang namanya diare. Nah, jadi seperti itu. Di chat lagi ya, chat dulu Bu ya. Karena ini ada murai. Saya ada ternak burung murai, telurnya kualitasnya tidak bagus. Apakah bagus kalau saya kasih ternak NASA, Pak? Terima kasih. Kalau untuk bagus, kualitas bagus itu memang relatif. Kalau kita lihat telur, berbeda kualitas antara jenis komoditi. Kalau kita lihat komoditinya adalah murai, telurnya kualitasnya tidak bagus, itu apakah yang ditanya pertama adalah apakah dia tidak bisa menetas, atau apakah telurnya itu warna tidak seragam atau lembek atau seperti apa. Nah, kalau memang dari kualitasnya adalah fisik, tidak keras atau tidak seragam, ukurannya beda-beda, itu juga bisa diberikan teknologi NASA. Karena apa? Karena di dalam teknologi ini juga ada kandungan dari zat yang sangat dibutuhkan oleh pembentukan telur, yaitu tadi adalah mineral. Mineral untuk pembentukan cangkang sangat bagus, dan nanti akan membuat produksi telur bagus dan seragam. Kemudian kalau disebabkan oleh
telurnya banyak, bagus, tetapi dia tidak bisa menetas, itu juga salah satunya dari kandungan pakan yang ada, yaitu kualitas pakan. Nah, gizi dalam pakan ini juga bisa kita bantu dengan teknologi NASA, sehingga dia juga akan berpengaruh ke kuantitas atau kualitas dari banyaknya telur, kemudian dari hasil embrio ataupun pembentukan anaknya, sehingga dia bisa menetas dengan bagus. Nah, jadi seperti itu, kita bisa berikan semuanya, manfaatnya juga bisa ada, dan di beberapa wilayah yang sudah kami temui juga mendapatkan hasil yang seperti itu. Dalamnya bisa masuk. Oke, monggo. Iya, selamat siang Pak Dimas. Selamat siang. Jadi saya mau bertanya ini kebetulan ini juga pertanyaan dari tim dari domain. Nah, tadi saya juga menyimak kalau memang veterinarnya lagi inden, kita bisa mengalihkan ke NASA dan hormonik, begitu Pak Nge? Betul. Sekarang ini keluhan peternak kemarin kan sudah cocok dia pakai ternaknya, dan ya ini ya Dimas. Ternak yang petelur setelah beberapa paket dia sudah memakai produk NASA. Telurnya yang sebelumnya lembek, sekarang sudah bagus, begitu Pak Dimas. Nah, sekarang kalau kita mengurangi veterinarnya, apakah telurnya bisa bagus tidak lembek kembali gitu Pak Dimas? Apa gimana ya? Bisa nggak mempertahankan tanpa veteriner begitu Pak Dimas? Oke. Iya. Ya, terima kasih Bu pertanyaannya. Jadi memang veteriner ini sebetulnya informasi yang kami dapatkan mudah-mudahan tidak lama lagi. Mudah-mudahan kami juga mohon doa dan dukungan teman-teman semuanya, karena memang kemarin COVID ini mungkin bisa sedikit mempermundur prosesnya, tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera keluar. Nah, untuk kualitas memang kandungannya sendiri itu menyerupai dengan veteriner. Sehingga kalau kita lihat hasilnya itu dari pedaging, dari petelur, dan dari ternak besar lainnya yang sudah kami lihat, kami amati, itu hasilnya juga tetap baik, tetap bagus, dan tidak masalah. Karena memang kalau untuk ayam petelur itu dia tujuannya salah satunya adalah mempertahankan fase produksi yang sedang tinggi. Nah, jadi kalau hari ini produksinya 90%, dia pertahankan jangan sampai mundur di seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan. Nah, sehingga itu bisa kita pertahankan. Dan juga untuk kualitas telurnya dari cangkangnya tadi. Cangkang yang bagus, tidak mudah pecah, seragam, dan lain sebagainya, itu juga bisa kita pertahankan. Nah, jadi proses pertahanan ini, itu kita juga bisa gunakan tadi campuran POC NASA maupun amne. Tetapi kalau untuk petelur, cukup dengan gunakan POC saja sudah baik. Karena apa? Karena dari kandungan sendiri, kalau hormonik dia cenderung lebih untuk pertumbuhan berat badannya. Nah, jadi seperti itu Bu. Pertanyaan dari teman-teman? Bapak satu taruh sini. Sudah? Kalau sudah, kita cukupkan di sini. Udah riset belum ya? Mudah-mudahan. Pak Nyaman mau bertanya, Pak Nyaman? Ya, Oh ya, monggo. ini masalah sapi itu Pak. Boleh. Masalah sapi untuk aturan minumnya gimana Pak? Karena enggak ada Poknasa sama harmoni itu kalau sapi. Cuma itu aja Pak. Ya. Jadi kalau sapi itu umumnya kita campurkan juga ke pakan, Pak, pakan basah. Jadi kalau air minumnya tadi umumnya untuk ternak dominansia jarang meminum air, sehingga kita campurkan ke pakan basah. Kalau tidak ada veteriner cukup tadi Pak, POC NASA dengan harmonik juga akan sudah mendapatkan hasil yang bagus seperti biasanya. Itu Pak Nyaman. Terima kasih Pak. Manual atau ini? Manual nggak ada. Masa? Oke, saya tutup. Terima kasih. Mudah-mudahan masih ada kesempatan lainnya kita bisa bertemu, baik itu
ke Jogja, teman-teman Bali ataupun kami yang bisa ke sana. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu dari Bu Novi mungkin atau tim Bali lainnya? Sudah cukup? Sepertinya udah semua pertanyaan terjawab nih tadi. Baik. Diselesaikan Bu ya. Tanya. Ya, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan pada kami. Temanya kali ini luar biasa sekali. Semua pertanyaan teman-teman udah terjawab ya. Ya. Ya, sudah ya. Oke, terima kasih banyak Pak Dimas dan juga